Ya, selamat malam teman-teman di Bincang Viral bersama teman-teman di balik layar. Bersama dengan malam ini kita akan ngobrol bersama dengan pendeta Nyong Jepun bertema gereja dan pelayanan media di masa pandemi. Wongi Melo, Pendeta David Hukom, selamat malam Gaby. Waduh, saya jadi lupa bagaimana membuat pinnya ya teman-teman. Auto gagap saya hari ini. Oke, ya. Ya, selamat malam Ibu Olive Gozali sudah bergabung. Jadi pada malam hari ini kita memasuki episode yang ke-15. Terima kasih untuk kesetiaan viewers yang hadir pada malam hari ini untuk ngobrol santai kita bersama dengan Pendeta Nyoman Jepun. Ya, dan saya akan mencoba mengundang Pendeta Nyoman Jepun. Selamat malam teman-teman yang baru bergabung. Apakah Pendeta Nyoman Jepun sudah bergabung dengan kita pada malam hari ini? Belum ya? Oh ya, sudah. Iya, Kang Nyoman sudah hadir. Tapi belum merespon ya? Ya, selamat malam, Kak Pendeta. Selamat malam. Akhirnya kita bertemu walaupun lewat Instagram, Bincang Viral. Malam hari ini, oh ya Kak, boleh geser sedikit ke kiri ya Kak, supaya nggak terhalang dengan komen-komen viewers. Gini? Ya Kak, apa kabar? Sehat? Baik, puji Tuhan. Bagaimana kabar Pendeta Nani? Baik, saya panggil kakak saja ya Kak, soalnya kalau Pak Pendeta kayaknya banget. Oh iya, selamat ya. Hari ini kan selesai ya ujian tesis ya? Oh ya, Alhamdulillah Kak. Wah, puji Tuhan. Terus, Iya. sudah judisium? Belum Kak, belum. Baru ujian tadi. Oh, baru ujian ya. Jadi gugup-gugupnya masih berasa Kak. Sekarang saya yang diuji nih ya? Waduh. Iya, tambah lagi wawancara Kak Nyoman malam ini. Waduh, saya makin... Gimana Iya. gitu? Ya, Kak Nyoman, Pendeta Nyoman Jepun adalah pendeta di GPIB Peniel Palembang ya Kak. Betul. Ya. Punya 2 anak, ya Kak ya. Kemudian istri juga bergabung. Iya, pasti harus 1 ya Kak. Dan malam ini juga dengan kita, Usi Milka, kita bersyukur untuk ngobrol-ngobrol santai kita pada malam hari ini. Bincang Viral itu adalah dari kami 15 pendeta yang studi di UIN Sunan Kalijaga. Di masa-masa pandemi ini kami mengisi waktu dengan menjalin relasi dengan siapa saja. Wow, dan luar biasa. Ya, termasuk Kak Nyoman malam ini, karena dengan ngobrol-ngobrol itu mengurangi kejenuhan kali ya Kak, karena terkurung di rumah. Ah, itu dia. Makanya senang banget pas diundang. Waduh. Dan semoga yang nonton juga di rumah juga merasa terhibur dengan obrolan kami yang ya mungkin santai tapi menginspirasi pastinya buat kita semua. Ya,
Mungkin ada perkenalan yang lebih lagi dari Kak Nyoman, silakan viewers kita yang malam hari ini sudah bergabung, silakan Kak Nyoman. Ya, selamat malam semua, termasuk viewer Instagram. Ini kali pertama saya live di Instagram. Nyoman Jepun, itu nyoman tuh biasanya untuk anak ketiga. Kalau Jepun itu, ini yang persoalan. Jepun itu sebenarnya artinya bunga, bunga Kamboja. Jadi saya lagi berpikir jangan-jangan dulu bapakku pingin supaya anak perempuan, lahirnya kembang Jepun. Bunga Kamboja, ya. Sekarang ada di Pinil Palembang. Betul tadi 2 anak, 1 istri. Nomor sepatu perlu nggak? Kenapa Kak? Soalnya di sini ada kasen biasanya suka kasih-kasih gimana gitu kan? Gimana gitu? Iya. Ya, itu saja kali ya. Sudah tahun Kak di Palembang? Saya mutasi itu tahun 2000 berapa ya kemarin ya? Baru 2 tahun, 2018. Iya. Ya, baru 2 tahun. 2 tahun di Pinil. Ya, kami tertarik untuk bincang-bincang bersama dengan Kak Nyoman karena yang kami tahu Kak Nyoman saat ini lagi serius atau mungkin lagi asik dengan pelayanan di dengan cara yang beda, apalagi masa pandemi ini Kak ya. Kakak itu lebih serius sekarang di pelayanan radio. Dan bagi kami ini juga hal yang menarik bagaimana di masa pandemi itu yang kita bicara radio itu kan masa-masa Kak saya kecil itu umur berapa ya Kak masih pakai radio. Iya, betul ya. Betul ya. Itu Kak Nyoman malah memakai media radio untuk melakukan pelayanan kreatif di masa sekarang ini. Itu bagaimana Kak ceritanya? Mungkin boleh berbagi Kak. Ya. Ini bermula dari kondisi kita ya, pandemi COVID-19. Waktu kita pulang dari PST itu kan Februari akhir. Lalu setelah itu hanya sempat 2 kali ibadah hari Minggu di GPIB Pinil, lalu kemudian stop. Karena surat dari pemerintah, tapi juga edaran dari Majelis Sinode, kita tidak beribadah. Nah, rasanya aneh ketika tidak ada ibadah. Waktu itu belum ada penuntun ibadah di YouTube yang kami bikin. Setahu saya yang masuk di live itu kan GPIB Paulus waktu itu yang rajin banget MMC-nya. Jadi belum terpikir ke situ dulu. Jadi gimana caranya bisa kunjungan, cari tahu jemaat punya kondisi. Jadi kenapa nggak bikin radio? Karena Majelis Sinode punya kan GPIB, itu kan GPIB punya radio ada, memang sudah ada. Kenapa juga saya nggak bikin ya? Jadi mulailah googling. Lah aku cuma belajar Alkitab yang nggak ngerti apa-apa, gimana caranya supaya punya radio internet. Kalau radio konvensional udah berapa kali saya bikin waktu masih di asrama, mungkin ingat kali di asrama putra, dan saya harus gedor-gedor asrama putri untuk minta tolong dong tes siarannya bagus gak sih. Nah lalu di Sangatta juga pernah dengan teman pemuda dulu, sekarang bapak sih, pasti kenal nih, Jeli Watiwena. Jeli Watimena pasti tahu ya. Kalau enggak kelewatan. Nah itu saya dengan dia juga bikin radio konvensional. Kami bikin di Sangatta itu radio konvensional, pakai frekuensi FM, antena pendek, dan ya udahlah. Nah kemudian mikir gimana caranya supaya bisa radio internet. Mulailah googling. Jadi awalnya itu hanya rindu supaya saya bisa menjangkau jemaat dengan jarak jauh, tahu keadaan mereka, paling tidak mereka terlayani secara virtual walaupun melalui audio radio. Jadi itu awal kisahnya begitu. Iya. Iya. Kami penasaran sih Kak, mungkin lebih kenapa harus radio gitu Kak? Kenapa nggak media lain, misalnya Instagram, YouTube? Ya, saya sudah punya channel YouTube tapi belum berfungsi dengan baik. Kenapa radio ada sejarahnya kalau boleh cerita. Kan saya ini termasuk generasi X ya, kalau lihat dari tahun lahir termasuk generasi X, yang harus melayani itu generasi baby boomers yang rata-rata lahir tahun 46 sampai 64, juga generasi X. Kita berhadapan dengan generasi milenial yang gila-gilaan sekarang tahun 81 sampai 94 mereka itu. Lalu ada generasi Z yang tahun 95 sampai 2010, bahkan sekarang ada generasi Alpha di atas 2010. Nah, awal-awalnya kan pasti pernah tahu lah, semua kita tahu ada Yahoo Group, kita punya email itu kan, nah itu juga sering posting. Lalu Facebook juga dipakai posting untuk renungan, YouTube juga beberapa renungan dipakai. Tapi ternyata generasi milenial dan generasi Z ini, mereka pernah bilang kurang serak main di Facebook. Mereka senangnya main di Instagram. Makanya saya curiga ini juga kayaknya penyebabnya Uin suka GPIB ini mainnya Instagram untuk menjangkau menjangkau generasi milenial dan generasi Z. Ketika saya posting link radio pertama kali, mereka malah ketawa. Wah, kami nggak biasa. Lalu mainnya apa? Ternyata mereka mainnya Instagram.
Ketika Instagram, Ya. saya juga mulai daftar ini jadi mulailah jadi mengenal Instagram. Posting lagi mereka Ya. bilang kalau renungan radio terlalu panjang Pak Pendeta. Kami biasa main di podcast. Itu barang apa lagi nih podcast ini? Oh ternyata Siap. Spotify. Ya udah bikin lagi Spotify. Tetapi rasanya radio lebih menjangkau seluruh generasi kalau mereka berminat. Makanya akhirnya saya pilih radio. Mengapa radio? Karena kalau pakai radio kuotanya sedikit diambil. Iya, betul. Kalau video itu kan mau Instagram live seperti ini itu kan datanya lumayan toh. Tapi kalau pakai Ya, audio dia lebih ringan. Ya. Satu lagu itu 5 mega aja, bahkan ada yang cuma 2 mega saja. Jadi kecil banget. Nah, akhirnya memilih radio. Cuma waduh kendalanya luar biasa. Orang awam seperti saya terjun ke radio internet itu persoalan besar. Syukurnya ada Mbah Google. Mbah Google ini banyak sekali membantu. Saya googling gimana sih caranya. Akhirnya kali pertama itu tanggal 26 Maret, hari Kamis, saya ingat banget. Untuk pertama kali radio internet ini namanya Radio Piniel on air. Untuk pertama kali itu masih numpang server gratis di aplikasi di penyedia streaming namanya Listen to My Radio. Itu dia punya server UK, Inggris punya sama US, Amerika punya. Tetapi kendala mati. Jadi kok sering mati ya? Apa penyebabnya? Ternyata karena gratisan. Jadi karena cuma numpang hostingnya cuma saya numpang gratis, sering mati. Ada orang langsung WA, Pak lagunya hilang. Masa sih? Aduh hilang, gimana caranya? Googling lagi, kenapa bisa? Ternyata karena gratis. Akhirnya nabung. Gimana caranya supaya saya bisa memiliki hosting sendiri? Googling ternyata ada yang menjual sewa hosting 3 bulan, 6 bulan. Wah penasaran dong mau coba. Akhirnya saya coba yang 3 bulan punya. Lumayan lah sekitar 40% dari 1 kali SMS banking kita harganya. Iya. Nah, jadi lumayan beli. Pakai itu, tapi kendalanya juga pakai Winamp. Iya. Kalau tahu di laptop itu kan ada Winamp. Nah, itu kendalanya ternyata tidak semua MP3 bisa dibaca. Salah satunya kiriman renungan dari Pendeta Boydo. Itu kendala tuh. Sering Pendeta Boydo ngirim renungan kok nggak bisa terbaca. Ternyata harus ada sediakan lagi aplikasi yang bisa meng-convert ke MP3 yang asli. Baru Winamp mau. Ternyata kalau bajakan Winamp nggak mau, payah-payah juga. Cari lagi gimana caranya. Akhirnya itu beli Radio Boss. Ada nama program di laptop namanya Radio Boss dan lumayan 2 kali SMS banking kita harganya. Tapi nekat aja karena kalau saya cuma diam di rumah nggak bikin apa-apa, kok nggak nyaman ya, nggak bisa melayani di kondisi at home begini, harus di rumah kan. Ya udah akhirnya berupaya sampai bisa beli barang itu program itu pasang di laptop dan jalan. Kendalanya muncul lagi, udah bagus-bagus, udah bisa, sudah nggak perlu lagi convert khotbah manapun yang ditampilkan, disiarkan nggak ada kendala, mati lampu. Palembang tuh hobi banget, ini live ya, hobi banget mati lampu. Aduh gimana caranya ini? Ternyata saya googling lagi, ada ternyata cara supaya siaran nggak putus. Namanya auto DJ. Auto DJ itu walaupun kita putus internet, wifi trouble, lampu padam, laptop mati, dia tetap ada lagunya terus-menerus. Auto DJ. Tapi itu harus beli lagi. Tapi kendala yang kedua bukan itu sebenarnya. Ada yang WA, kami nggak bisa dengar radionya. Gimana sih linknya sering macet? Ternyata karena link www bla 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 itu seringkali orang tua nggak bisa akses. Oh iya. Gimana caranya? Terpikir untuk membuat aplikasi di Google Play. Tapi kan saya nggak ngerti coding waktu itu. Gimana cara coding untuk buat program aplikasi di Google Play. Coba googling, belajar sedikit, sedikit ngerti. Akhirnya berhasil saya bikin aplikasinya, APK mentahnya. Tapi nggak boleh diposting ternyata. Harus menjadi developer. Dan untuk jadi developer harus bayar ke Google Play lagi. Waduh, pusing lagi waktu itu. Kayak apa lagi ini? Tapi puji Tuhan lah ada dana, sudah pakai. Belajar lagi cara. Dan akhirnya berhasil. Jadi tepatnya tanggal 23 Mei, ada 3 jenis aplikasi radio Piniel yang diposting saya langsung ke Google Play. Dan sejak itu, saya disebut developer. Udah bukan pendeta lagi. Developer Google Play, Android. Ya, jadi udah berhasil diposting. Tidak ada kendala. Yang kendala itu 24 jam. Akhirnya pindah server, beli yang auto DJ yang lumayan juga. Dan puji Tuhan sampai sekarang mau mati lampu apapun, radionya tetap jalan. Jadi udah nggak ada kendala. Nah, gitulah kira-kira. Berarti ada keribetannya ya Kak, luar biasa perjuangannya. Jadi dari Maret sampai 1 Juli, itu 1 Juli lah tanggal 24 jam radio itu nggak mati-mati. Jadi hitung aja, Maret, April, Mei, Juni, Juli, perlu 5 bulan untuk bisa sampai seperti ini perjuangannya. Ya Kak, biaya sendiri, tapi kenapa Kak pakai nama Pniel?
Kenapa nggak Oh nama ya. Kakak? Jadi awalnya Pelita Boy udah tahu banget tuh. Awalnya itu saya punya slogan Radio Tiniel Palembang. Tapi setelah saya pikir loh, ini kan dana pribadi. Dan kalau saya pakai GPIB, aku belum dapat izin dong dari institusi dan lembaga aku dong pakai GPIB. Kan bawa nama lembaga, nggak boleh dong. Lalu ini kan Hmm. kegiatan yang tidak ada dalam program jemaat. Ini kegiatan Hmm. pribadi. Nah itu, jadi akhirnya, ah, tapi nama apa yang cocok? Tapi Tiniel tuh udah melekat banget di saya gara-gara penin El Penin itu kan, muka dengan muka, Noel, wajah Allah. Ah udahlah, kendati mereka di rumah, mereka tidak ke gereja, mereka bisa melihat wajah Allah melalui siaran radio. Cie, hancur. Ternyata nyambung gitu ya Kak Nyambung dengan aja. nama punya. Jadi sekarang nama Ya, radio dan bukan. memang kita saya hari ini mendengarkan radio Kakak itu bisa sambil nyapu, bisa sambil dan Ah, memang datanya gitu ya Kak. iya, Ya, iya, jadi iya. sengaja kita membayangkan memang kalau generasi opa oma dan bapak mama kita yang memang nggak mengerti dunia apa medsos sekarang ini mungkin memang sangat tertolong dengan radio itu ya Ya, Kak. puji Tuhan. Ternyata di Kalau balik kalau oma opa, orang-orang di generasi tadi itu baby boomer yang lahir di tahun 45 sampai 64 ke belakang itu rame di sekitar jam 13 sampai jam 16 karena saya bikin segmen old song. oh ya Ada segmen old song. Tapi sempat ada yang protes, kok radio radio rohani kok putar lagu-lagu sekuler old song. Saya bilang gini alasannya, sengaja dicari alasan biar dapat maknanya. Aku bilang dengan putar old song orang kan akan flashback ke belakang, lihat masa lalu, kenangan apa, dan dia harus sadar ternyata itu karena Tuhan. Kalau ada ya Tuhan di masa lalu, di masa kini juga saudara pendengar rasa ada Tuhan, maka keyakinan di masa depan yang belum pasti COVID-19 ini pasti juga ada Tuhan. Aku bilang gitu, makanya saya bikin old song. Cari alasan aja supaya ada old song. Tapi puji Tuhan dengan old song itu listenernya banyak banget pendengarnya ya itu. Sempat tembus ya per hari 1090 pendengar. Hmm, luar biasa. Dan itu bisa diputar seharian ya Kak, karena kita seharian. nggak harus ganti-ganti. Biasa kan kalau kita yang mutar lewat channel YouTube atau download dia bisa mati-mati. Kalau ada telepon dia juga mati, tapi radio aman. Nah, dia tetap on terus. Iya. Walaupun ya tadi seperti saya dengar cerita Kakak, ternyata di balik itu perjuangan Kakak luar biasa juga sampai bisa menjadi seorang developer radio. Aduh. Niel Jepun ya Kak, Niel Jepun ya. Ah, Eh, Pengalaman Kakak sampai hari ini, kira-kira mungkin ada masukan dari para pendengar, apa manfaat positif yang Kakak bisa rasakan dan Kakak amati, mungkin yang bisa Kakak dengar dari jemaat atau mungkin yang jadi pendengar di luar jemaat ada juga ya Kak? justru paling banyak itu di luar. Di luar. Oh Jemaat, ya, kalau jemaat sendiri itu paling nggak lebih dari 20%. Yang banyak justru di luar. Karena ya, barangkali mereka tiap hari ketemu saya kali di sini kan untuk ibadah hari Minggu lewat YouTube, jadi nggak. Nah, beberapa WA, beberapa ada yang WA. Memang selain fungsinya banyak WA yang sifatnya komplain. Komplainnya adalah Pak, waktu bikin renungan kok rekamannya nggak begitu bagus gitu. Kok kadang kami, jadi saya bilang ada beberapa kendala ya. Laptop saya kan masih di terkondisi begini, bla bla bla. Nah, terus ada orang yang ya, saya sebut kategorinya pendengar setia, itu selalu hobi banget. Nah, itu yang saya mau bilang ke Ani bahwa benar bahwa saya mengeluarkan dana sendiri, tapi memang saya mengeluarkannya dengan dana sendiri, tapi puji Tuhan itulah Tuhan tuh baik. Eh, jadi saya kaget banget tiba-tiba ada kiriman datang, paket besar. donatur. Tunggu dulu, aku bilang apa ini kotak besar ini? Ternyata laptop. Supaya dan tiba-tiba ada yang WA, ini laptop supaya siarannya lebih bagus. Yang bener nih. Ternyata berguna rupanya nih. Lalu ada juga yang bilang, Pak, untuk vitamin, biar cuap-cuapnya akhirnya saya bisa pakai 24 jam itu, hosting 24 jam itu. Jadi sebenarnya ketika benar keluar dana pribadi, tapi tergantikan justru karena barangkali mereka pendengar merasakan manfaatnya kali ya. Saya berpikir begitu, dan itu puji Tuhan sampai sekarang juga kalau renungannya terlambat lewat dari jam 12 misalnya belum kayak ini sudah masuk WA nih, tapi saya sudah informasikan saya belum bisa klik renungan jam 19 karena lagi IG live dengan Uin. Jadi sekarang masih lagu-lagu rohani, belum renungan. Kalau sudah terlambat pasti ada Pak renungannya. Jadi saya menyimpulkan berarti bermanfaat lah karena mereka tahu jadwalnya dan puji Tuhan menunggu. Memang di segmen renungan sama segmen old song itu jumlah pendengar meningkat. Jadi simpulan saya di tengah kondisi pandemi ini kebutuhan haus untuk dipuaskan secara spiritual itu memang benar, dan radio salah satu media yang mampu mengisi
rasa haus itu untuk dipuaskan. Kira-kira begitu. Iya. Jadi memang kalau ada niat ya Kak, selalu ada berkat ya Kak. Karena niatnya tulus untuk kebaikan, ternyata Tuhan membalasnya dengan berkat yang bahkan mungkin lebih kali Kak ya. Wah, ini bikin semangat kita nih Kak. Ya, soalnya kami juga baru mulai, ya pasti dapat semangat juga dari obrolan kita malam ini. Jadi ya saya dengar tadi Kakak ternyata dikejar-kejar waktu, kalau telat sedikit Kakak langsung di WA, berarti kan banyak pendengar yang telat sedikit ternyata itu sangat dinanti-nanti oleh mereka. Nah, bagaimana Kakak membagi waktu antara radio, kemudian pelayanan dengan jemaatnya sendiri, dan dengan keluarga? Itu bagaimana Kakak membagi waktu? Manajemen waktu nih boleh bagi-bagi nih Kak. Ya. Jadi pertama perangkat itu saya taruh di meja belajar kamar, pastori. Jadi ada apalah itu, mic dan segala macam, baru ada US card untuk ada kotak, pokoknya regulator dan semuanya, laptop. Nah itu semua perangkat ada di kamar. Pernah kejadian, saya lagi katekisasi pranikah. Saya sudah pasang alarm pokoknya jam 12 kurang 15 harus pasang alarm untuk jam 12 kurang 3 menit harus pasang alarm menuju ke jam 12 untuk renungan siang. Terus jam 19 kurang 3 menit, 19 kurang 3 menit harus pasang alarm untuk persiapan renungan malam. Tapi renungannya itu saya sudah rekam pagi. Pakai handphone udah rekam, sudah siapin, sudah prepare renungan apa ini. Jadi lagi asik katekisasi pranikah, tiba-tiba alarm bunyi. Renungan gitu. Saya langsung bilang, sebentar ya, kita cut dulu katekisasi, lari ke pastori untuk klik supaya renungannya muncul. Tetapi ada juga kasus kapan hari itu saya harus kunjungan ke rumah sakit, bukan ke rumah duka. Walaupun dilarang untuk datang ke rumah Jumat karena kondisi, tapi karena duka tetap harus datang dengan protokol tentunya. Jadi telepon orang rumah, termasuk telepon ke Kamilka, tolong klik di playlist ini ada renungan judul ini, tolong klik 2 kali, nah itu langsung main. Jadi diatur. Yang paling susah memang menyiapkan konten. Jadi biasanya malam itu playlist disusun untuk siaran pagi. Lagu-lagu apa yang mau dimainkan. Syukurnya kan nggak perlu iklan, jadi biar aja dia running sendiri. Gitu. Jadi bentuk dukungan paling penting ternyata dari keluarga ya Kak. Ya, jadi kalau betul. Jadi ada yang bantu asisten. Saya pikir mungkin ada Kakak bekerja sama dengan satu tim, tapi ini benar-benar sendiri ya Kak? Benar-benar sendiri. Dan kalau sendiri kan happy ya, nggak perlu ngatur siapa dan tidak perlu diatur. Paling cuma ngomong juga ke anak saya yang paling tua, si Sevan, bilang, nak, papa keluar jam sekian, wajib klik 2 kali playlist old song. Oh ya, udah. Jadi dia udah ngerti, jadi dia bantu klik. Walaupun layanan di Jemaat harus terbagi ya Kak, pikirannya. Betul, dan itu yang utama, toh di Jemaat harus yang utama. Sebab ini kan pribadi ya, sekaligus nyalurin hobi kayaknya, jadi itu yang kedua. Toh. Jadi nikmati Kak ya. Itu tadi ya mungkin dukungan dari keluarga, kemudian Kakak tadi juga bilang ada dukungan dari orang-orang di luar. Mungkin ada bentuk dukungan lain mungkin yang Kakak rasakan selama melakukan pelayanan media radio Kak? Betul banget, tiap hari kan harus ada renungan. Itu bayangkan, tiap hari harus ada renungan. Sehebat apapun jam terbang buat renungan, kita pasti kewalahan tiap hari. Makanya puji Tuhan seperti Pendeta Boido itu berapa kali tuh ada banyak banget beliau membantu. Pendeta Dinka, lalu ada pendeta, jadi ada pendeta Wage, pendeta Manu Putih, itu para pendeta yang mensupport renungan-renungan. Walaupun akhir ini saya yakin Pendeta Boido lagi dengar ini, walaupun akhir-akhir ini Pendeta Boido udah nggak ngirim. Aku pikir barangkali lagi sibuk, mungkin bikin tesis kali. Sengaja dengan kesibukan lain kan. Jadi kadang karena sudah kewalahan saya, akhirnya renungan itu double. Hari kemarin udah muncul, dia muncul lagi. Itu berarti belum sempat bikin renungan baru. Oh iya, jadi lebih ke lagu-lagu ya Kak yang sangat menolong biar Kakak bisa melakukan aktivitas yang lain ya. Ya betul. Lagu-lagu. Iya. Luar biasa Kakak. Pertanyaan selanjutnya Kak dari kami, bagaimana menurut Kakak pentingnya gereja memperhatikan pelayanan yang kreatif, khususnya yang jarak jauh seperti ini, bagaimana kita memasuki media-media untuk
bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kita atau mungkin relasi kita dengan siapapun. Bagaimana kakak melihat pentingnya itu dalam kehidupan kita bergereja? Ada suara latar belakang. Ya. Pendeta nantinya hilang. Maaf kak, biasa. Mama. Jadi saya merasa setelah melakoni ini, akhirnya mau bilang begini ke semua teman-teman yang menyaksikan siaran ini, bahwa pelayanan model begini jarak jauh di kondisi pandemi ketika kita harus jaga jarak sangat membantu banget. Di pelayanan-pelayanan media jarak jauh seperti ini justru membuat tidak ada penghalang untuk mengekang seorang pelayan mengerjakan tanggung jawab pelayanannya, justru melalui jadi orang sedang bilang kita tidak boleh keluar rumah, saya bilang saya bisa, justru melalui pelayanan digital seperti ini menjangkau, bahkan kan membuka kesempatan, silakan WA mau kirim salam kemana, atau silakan WA mau minta didoain, kan enak tuh. Jadi itu bisa dilakukan. Saya mengatakan itu sangat penting karena contoh sekarang misalnya kita para pendeta tidak ada lagi yang bisa berkunjungan, padahal pelayanan kunjungan itu sangat penting. Justru semakin signifikan di kondisi pandemi seperti ini, justru kita harus kunjungan. Dan itu kan sesuatu yang wow, kayak apa? Malah beberapa waktu yang lalu sempat bicara dengan vikaris, kayaknya kita harus kunjungan digital. Aku bilang gitu. Gimana? Entah kita telepon, entah kita video call ke jemaat-jemaat untuk melihat kondisi. Jadi memang pelayanan gereja dengan media jarak jauh sudah menjadi sebuah kebutuhan, apalagi di kondisi pandemi. Jadi aku lihat sangat-sangat penting banget sih. Dan puji Tuhan kan GPIB yang mulai itu melalui radio resminya Majelis Sinode kan, itu kan wow, itu luar biasa loh yang dilakukan, bagi saya jempol deh. Secara sinodal kita telah mengerjakan pelayanan jarak jauh. Dan ya masukan saya belum saya belum melakukan itu kak, tapi ya masukan juga karena ya kami paling ibadah lewat Zoom, tapi untuk melakukan kunjungan digital ya mungkin seperti apa maksudnya kak, ngobrol-ngobrol gitu? Ya. Belum itu belum dilakukan, baru sempat ngomong ke vikaris, kita harus kita kerjakan supaya dalam waktu dekat nanti akan naik warta bahwa jam sekian akan ada kunjungan. Karena biasa kan dulu sebelum pandemi kan biasa kan selalu muncul warta tiap minggu, kunjungan pendeta Nyoman ke keluarga ini bersama vikaris A, B, dan C, itu pasti ada selalu. Tapi kan nggak bisa sekarang, saya bilang sekarang ayo dong virtual, kita video call, bagi mereka yang mampu kuota, ada data kuota, kita pilih keluarga. Tapi kalau yang enggak, kita yang telepon melalui telepon gereja. Jangan pakai video call, nanti kuotanya habis. Kasihan. Jadi perlu dipikirkan sih, ini saya kira perlu karena banyak juga kendala mengeluh karena tidak ada kuota ya kak. Belum anak-anak sekolah di rumah, studi di rumah kan juga pakai kuota, jadi memang itu menjadi persoalan juga di beberapa jemaat ya. Kendala gitu. Kemudian apa kak yang perlu diperhatikan ketika kita mewujudkan pelayanan media yang optimal, terlebih khusus dalam kita mewujudkan damai sejahtera, khususnya kami ini kan kak bicara tentang bagaimana menjalin relasi, bagaimana kita gereja menjadi damai sejahtera lah di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Nah, bagaimana apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita memakai media-media yang saat ini berguna untuk kita tetap menjalin hubungan kita walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung. Siapapun kita kan dipanggil untuk mendatangkan damai sejahtera ya, menjadi alat damai sejahtera. Gereja dipanggil untuk menjadi alat damai sejahtera, dan gereja berupaya dengan berbagai upaya media untuk melaksanakan panggilan itu. Kanal YouTube sekarang GPIB, kalau hitungan saya tidak salah ada sekitar 60-an gereja di GPIB, jemaat di GPIB yang sudah memiliki kanal YouTube untuk video penuntun ibadah. Itu salah satu misalnya yang dilakukan. Termasuk radio GPIB, Majelis Sinode yang non-stop dan luar biasa juga itu. Kalau saya, ketika saya, contoh misalnya, ketika saya menggunakan radio, aku harus hati-hati bikin konten. Termasuk hati-hati. Termasuk ketika membuat renungan. Karena ini bisa diakses oleh siapapun. Seharusnya isi dari renungan atau isi dari konten itu benar-benar menjadi alat Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Bukan saja ke kalangan orang percaya Kristen, tapi juga ke semua pihak. Jadi seharusnya ketika kita buat konten apapun, termasuk isi khotbah dan renungan di YouTube apalagi kan, wow, itu luar biasa, itu kesempatan lah harusnya gereja menjadi alat damai sejahtera, bukan justru isi provokatif yang menghancurkan perpecahan,
Jadi yang Iya, bicara kita beda. Saya yakin pendeta Nani lebih tahu lah banyak dengan teman-teman yang di UIN. Jelas lah kita beda. Tapi ngapain kita bicara bedanya? Kalau kita bisa iya, menemukan banyak kesamaannya untuk bisa bergandeng tangan. Nah, bagaimana caranya? Marilah bicara soal yang sama, yang mendatangkan iya. damai sejahtera itu. Iya, sebenarnya menjadi pergumulan kita juga sih Kak ya, pendeta-pendeta. Banyak juga jemaat yang suka dengan media yang membahas tentang perdebatan gitu Kak, perdebatan antar agama. Dan ya kami pun, saya pun tadi barusan dapat apa ya, dapat pertanyaan, apa, dapat sebuah pernyataan bahwa selamat untuk menjadi debater, apalah istilahnya gitu, supaya kita juga bisa mendebat. Jadi saya berpikir, kok segitunya pemahaman bahwa kita studi tentang agama lain dipakai untuk mendebat agama tertentu. Nah, bagaimana kakak melihat fenomena seperti ini, dan tidak bisa dipungkiri itu ada dalam kehidupan berjemaat, kak suka nonton hal-hal yang seperti itu. Menurut kakak bagaimana? Saya menggunakan istilah wajar. Jadi Ya, adalah hal yang wajar jika kemudian di wilayah akar rumput hal ini masih terjadi karena bagaimanapun harus dong bahwa kepercayaan dan imanku lah yang superior, ya, kita lah yang benar dan itu pasti itu hal yang wajar. Dan dari sisi yang lain juga kita para agamawan di agama masing-masing, kita para pelayan juga pasti punya pemahaman itu. Iyalah, kalau tidak kenapa kita melayani di gereja kalau bukan kita tahu itu yang paling benar. Tapi kita kan nggak ya, bicara yang paling benar. Yang kita mau ya, bicarakan bagaimana tatanan berbangsa ini, terutama berbangsa di tengah kepelbagaian, kita bisa merajut bersama semangat kebersamaan itu. ya, Kalau menonton dan menikmati konten-konten seperti itu dalam rangka passing over, bagi saya itu luar biasa seharusnya. Eh, saya punya prinsip, tidak dikenal, tidak disayang. Saya yakin beberapa teman-teman 15 pendeta yang ada di UIN, ada di kondisi itu paling tidak. Saya nggak tahu ya, apa di poin berapa, tapi paling tidak poin itu ada. Bahwa aku harus melakukan passing over, melintas batas. Tapi tidak ya, lupa untuk coming back. Saya harus mengenal supaya saya bisa berkomunikasi. Makanya ada juga yang tanya bagaimana pendapat pendeta dengan teman-teman kita yang ada di situ. Justru mereka yang menjadi garda depan nanti dalam rangka dialog, bukan ya, debator, bukan jadi pendebat, enggak dong. Justru menjadi orang-orang yang nanti ke depan yang menjadi jembatan berkomunikasi. Sebab saya bicara tentang agama lain, saya tidak memiliki kapabilitas untuk itu. Karena saya tidak terjun ya, ke situ dan tidak kenal. Justru teman-teman yang di situlah yang nanti akan jadi jembatan untuk nanti memberi wawasan baru kepada kita semua tentang wow, ternyata indahnya kepelbagaian. Karena perbedaan itu adalah anugerah, bahwa pelangi merah kuning hijau itu adalah sesuatu yang dahsyat untuk dipahami secara spiritual, karena Tuhan tidak menciptakan merah semua atau hijau semua, tetapi berbagai warna yang tetap mempertahankan warnanya. Saya bersyukur banget bahwa aku tidak akan menghukum bumi ini dengan air, ditandai dengan pelangi. Karena bagi saya, andai kata Tuhan nggak pakai pelangi, barangkali berbeda makna untuk bicara. Pelangi itu banyak warna, tapi ajaibnya mereka bertahan dengan eksistensi warnanya. Merah tetap merah, kuning tetap kuning, hijau tetap hijau. Tetapi, walaupun mereka bertahan eksistensinya, mereka menggusur bersama untuk memberi ya, tanda kepada Nuh bahwa damai sejahtera akan terjadi. Aku tidak akan menghukum lagi bumi. Dan ini kan sering dikerjakan sebenarnya. Tanggung jawab gereja harusnya jadi pelangi yang berdampingan. ya, Mm-mm. ya. Kayak saya khotbah ya. Ya, pikiran baru ya. Artinya bagaimana menghubungkan janji Allah, pelangi itu, dengan relasi agama-agama gitu, kayak bahwa janji Tuhan itu indah Nah, kita ketika tidak warna-warni itu kehilangan. Kita kan tidak kehilangan, bersatu. kita tidak kehilangan eksistensi toh sebenarnya. Teman-teman 15 orang berangkat ke UIN kan tidak kehilangan eksistensi dia kan. Keimanannya nggak Ya, terganggu kok. Saya yakin justru menambah wawasan. Itu yang kita mencari sebenarnya. Itu bukan debator. Nah, ini persoalan kalau ada yang bilang selamat ya telah menjadi wow, itu harus ya, betul. diluruskan. Jadi memang kontennya harus hati-hati ya Kak, dan Ya, betul. tidak berisi hal-hal yang justru memperkeruh relasi dengan siapapun itu. Jadi bukan berisi hal-hal yang sensitif, tapi sesuatu yang membuat relasi kita semakin lebih baik ya Kak. Ya, Eh, betul. Media jarak jauh itu, termasuk radio. Bagaimana Kak konten-konten radio yang Kakak buat? Apakah ada selain tema-tema khusus untuk kita Kristen, apakah di dalamnya juga ada tema-tema kemasyarakatan yang juga bisa menginspirasi kita orang Kristen, dan juga mungkin yang di luar Kristen yang bisa mendapatkan manfaat untuk melalui pelayanan media radio itu? Ya, tadi siang salah satu yang diangkat topik tentang kisah penciptaan. Saya bicara Ya, soal gender, di situ tersisip tentang ya, seharusnya kita setara di mata Allah, is dan isi itu.
laki-laki dan perempuan, agama itu mahkota ciptaan, bukan cuma laki-laki dan perempuan. Kita nggak akan bicara soal perbedaan gender, tapi kita bicara soal bagaimana seyogianya sebagai gambar Allah, ciptaan Allah yang mulia ini bergandeng tangan. Itu saya bicara soal topik sosial, dimensi sosiologis itu. Juga kalau nggak salah tadi siang bicara juga soal kesehatan, tentang Kesehatan. walaupun pokok topiknya kejadian tentang bagaimana sih kali pertama dikasih makan itu apa waktu ciptaan itu. Ternyata kita nggak dikasih makan daging kan awalnya. Justru daun-daunan, karena kita nggak diciptakan gigi taring, dan itu ada makna tertentu pada waktu, walaupun nanti perkembangannya setelah di masa perkembangan berikut kainan hadu udah lain cerita, tapi menyisipkan tentang bagaimana kita selektif tentang kesehatan tentang bergaul dengan dimensi status sosial yang berbeda, sebenarnya bisa disisipkan melalui pelayanan radio, terutama renungan-renungan. 17 Agustus itu kemarin dari pagi sampai malam itu lagu kebangsaan. Nggak ada lagu rohani, itu lagu kebangsaan. Dan kita semua lagu kebangsaan terus sampai hampir maghrib. Itu lagu itu hanya untuk bilang kepada pendengar yang lain di Radio Piniel bahwa ini 17 Agustus loh, kita mengubarkan semangat kebangsaan. Jadi konten itu juga diputar. Jadi memang penting banget selektif memilih konten itu. Iya, Bos. Mungkin ada teman-teman viewers yang mau bertanya barangkali, atau mungkin ya ada berapa viewers, boleh dibantu karena saya tidak memakai laptop, teman-teman. Jadi saya sulit untuk membaca. Ada pertanyaan-pertanyaan dari viewers malam ini. Mungkin ada. Oh ya, ada dari Pendeta Samuel Muoka. Mau tanya Kak Nyoman, Kak Nyoman, adakah masukan kakak buat majelis sinode agar pelayanan media yang kakak buat bisa ditindaklanjuti oleh majelis sinode? Ya, untuk saat ini baru itu kayaknya dari kakak Samuel Muoka buat Kak Nyoman. Ya. Pendeta Samuel Muoka ini sempat satu kamar kayaknya dengan saya nih. Satu atap kami di beda kamar di GPIB Maranatha Surabaya. Jadi jadi kalau ditanya enggak lah, ini kan pribadi ya. Jadi gereja juga GPIB sendiri punya kok siaran radio. Jadi kalau saya memunculkan pelayanan radio ini sebenarnya awalnya cuma untuk menjangkau Piniel Palembang. Tidak ada rencana yang lebih besar lagi. Cuma karena ini pribadi, sudah ganti nama, sudah disebut Radio Piniel, udah bukan lagi Palembang. Nanti kalau mutasi sekalipun radio ini tetap siaran. Karena modalnya kan cuma internet doang, jadi perangkat yang di bawah. Nah, apakah perlu untuk kemudian lembaga ini? Oh enggak, karena lembaga udah punya sendiri. GPIB, melalui Majelis Sinode punya radio GPIB, dan malah sekarang, tolong dong mampir di channelnya radio GPIB yang Sinode punya itu, wah acaranya bagus banget, padat-padat sana di dalam, termasuk renungan-renungannya luar biasa, informasi tentang COVID juga, wawancara. Justru karena radio GPIB, Majelis Sinode wawancarai teman-teman pendeta yang kena positif itu dan kemudian keluar, wah itu menginspirasi saya, aku juga mau pingin wawancara deh. Akhirnya juga interview teman-teman yang lain. Jadi yang dilakukan oleh lembaga udah luar biasa pelayanan jarak jauh ini, Pak Pendeta. Muoka. Iya, jadi justru radio sinode yang menginspirasi ya Kak? Iya, justru radio itu kan belum ada kan? Iya, ya. Jadi untuk melengkapi ya Kak, bukan niat yang lain gitu. Ya, ini ada permintaan yang menarik juga dari Pak Pendeta Boydo. Oh ya, barang siapa yang semangat dan setia mengurus pelayanan bagi umat, Tuhan pun setia mengurus kebutuhan hambanya. Iya, itu menjadi pengalaman. Jadi pengalaman Kak Nyoman lewat kisahnya di malam hari. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Saya lihat pertanyaan dulu ya Kak. Ya, dari Kak Desi Watimena. Agar lebih besar mendatangkan damai sejahtera bagi lebih banyak orang, bersediakah Pak Pendeta Nyoman jika dipercayakan untuk tanggung jawab yang lebih besar? Wah, ini kayaknya ngarah kemana nih? Ya silakan Kak. Untuk megang radio. Oh, mau saya kalau untuk megang radio. Gitu kan kayak. Memang hobi ya, radio dulu. Saya belum bersediakah Pak Pendeta Nyoman jika dipercayakan untuk tanggung jawab yang lebih besar? Sudah seru nih kan Kak mengurus radio gitu. Dipercayakan untuk tanggung jawab yang lebih besar, bersediakah gitu Kak?
untuk memegang radio yang lebih besar lagi ya. Jadi ini tanggung jawab yang lebih besar seperti apa ini? Boleh Itu nggak jelas pertanyaannya itu. Jebakan guys ini pertanyaannya. Kalau yang kecil aja setia, pasti yang besar juga setia Kak ya? Tuhan memberi kita talent Nah, ya. yang tidak boleh kita tanam toh. Lalu itu harus dikembangkan dan berguna. Jadi pada prinsipnya ketika ternyata saya gila-gilaan dengan senang beraplikasi, senang main laptop, itu kan harus ini misalnya contoh, jadi dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih berguna. Jadi, tapi juga seharusnya tiap orang menyadari batas mana talent itu diberi, pada kadar mana, bobot mana itu bisa dipakai dan digunakan. Kalau di lingkup sebesar apa itu dikerjakan, di beban mana itu masih bisa ditanggung. Masing-masing orang mampu menyadari kemampuan diri tentunya toh. Jadi ketika pendeta ditanya jika dipercayakan ke hal-hal yang lebih besar atau tanggung jawab besar dalam pengertian luas atau pengertian apapun, saya takut salah tafsir nih pertanyaannya jebakan Batman. Saya cuma menjawab satu, bahwa orang harus sadar pada kemampuannya. Jangan sampai merasa bisa, tapi tidak bisa merasa. Iya, aku suka itu, aku pernah pasang status Facebook tuh. Karena gara-gara lu dengar sama punya ungkapan tuh, ya, jangan hanya merasa bisa, tapi harus bisa merasa. Mampu nggak gue untuk wilayah-wilayah tertentu, di level mana, atau di bobot tanggung jawab yang mana yang harus dikerjakan. Selama ini hanya mampu di radio dulu lah. Iya. Iya, jadi harus bisa merasa dan merasa bisa kayak. Jangan hanya merasa bisa. Kalau merasa bisa itu wow, gua mampu. Kita tapi harus juga bisa merasa. Kepekaan. Ya, Kak? Gua kok kayak mau ujian tesis di pertanyaan ini. Suka Ada pertanyaan dari ini Pendeta John Temar ini Kak. Kak Pendeta, tidak adakah niat undang Pendeta Uin, atau pendeta-pendeta di pos untuk jadi pembicara atau mengisi renungan di radio? Kalau Pendeta Uin sudah ada ya Kak ya, Pendeta Boydo setia. Mungkin pendeta-pendeta di pos. Ini kan proyek thank you ya. Pertama ini proyek thank you. Jadi saya hubungi dulu orang-orang yang kulihat pernah ngisi di radio GPIB, tapi yang rasanya mengerti kondisi saya. Jadi yang mau nggak bantu gitu. Aku belum pernah berani sebenarnya bersuara langsung ke teman-teman yang 15 untuk berbagi. Kan lagi mikir, boleh nggak, mau nggak ya? Bisa, pasti bisa mereka, tapi mau nggak ya? kayaknya ada yang sudah di podium, tanpa podium Kak, ada yang di garda depan, memang sibuk Kak. Oh gitu ya, oh ya. Nanti Pendeta John Temar siap-siap lah karena bikin pertanyaan ini, jadi siap-siap lah saya hubungi. Jadi bisa dihubungi Pendeta John Temar ya Kak? Bisa berarti ya, untuk buat renungan. Iya, kemudian saya lihat lagi Kak. Ada pertanyaan lagi dari Pak Pendeta Samuel Mouka. Aku kenal Kak Nyoman dengan baik. Terima kasih ya Kak Nyoman. Aku sangat tersentuh dengan kekuatan Kak Nyoman memiliki positivisme baik dalam pemikiran dan hati. Bagaimana Kakak menjaga positivisme itu? Wih, mantap. Istilah positivisme nih Kak. Ini bahasa saya perlu klarifikasi seberapa dekat dan dalam nih Pendeta Samuel Mouka kenal saya. Pasti kalau dia kenal banget pasti dia nggak bilang statement ini nih. Positivisme, waduh, di bahasanya saya juga berat ini kayaknya ya. Mungkin berpikir positif kali ya dalam segala hal gitu Kak ya. Itu kan nggak mudah ya. Itu proses, dan tidak selalu kok saya harus akui ini, nggak apa-apa buka kartu di media seperti ini. Tidak selalu saya berhasil ke arah berpikir semua positif. Tapi ternyata orang-orang dekat kita juga salah satu orang-orang yang memungkinkan menopang kondisi ketika kita down. Jangan sampai terjebak untuk berpikir negatif. Salah satu istri itu atau teman-teman terdekat di pelayanan yang saya share kondisinya, akhirnya harusnya lihat dari sisi ini loh, sisi itu. Oh ya. Jadi berupaya untuk berpikir positif memang itu suatu pekerjaan yang berat. Tetapi tidak selamanya sukses siapapun, dan saya yakin selama masih di dunia dengan kedagingan yang begitu kuat, godaan untuk merasa menjadi korban misalnya, itu kan orang langsung kalau supaya dia gampang bikin orang itu berpikir negatif, buat dia berpikir bahwa dia korban. Oh, dia akan berpikir negatif. Makanya membangun pemahaman untuk positive thinking itu tidak mudah, tapi kita butuh orang-orang lain untuk menopang supaya
kita tetap bertahan pada upaya untuk berpikir positif. Banyak kok kejadian yang juga saya terjebak di tidak positif. Tapi terima kasih pujiannya walaupun nggak benar. Makam puji Tidak dong semua ya Kak. Tidak Iya. semua. Usaha positif ya. Hmm. Iya. Wah, ya. Saya lihat lagi kayak pertanyaan yang lain. Nggak ada iklan Kak, biar Dari saya tarik nafas. Oh iya, sudah menit ke 54 ya Kak. Nanti kita boleh sambung ke sesi kedua nggak Kak? Iya, bagus. Biar saya Untuk istirahat berdoa dulu. dan untuk melanjutkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain. Ya, Ya Kak, boleh ya Kak kita selesai dulu di sesi pertama. Untuk teman-teman viewers, Bapak Ibu yang boleh bergabung bisa gabung lagi setelah ini, ada jeda untuk istirahat. Kita masuk ke sesi kedua. Sampai jumpa di sesi 2 ya Kak Nyoman. Ya, terima kasih. Ya. Selamat malam saudara-saudara yang sudah bergabung bersama Bincang Viral dengan tema gereja dan pelayanan media di masa pandemi di sesi kedua bersama dengan Pendeta Inyoman Jepun. Terima kasih teman-teman boleh bergabung kembali di sesi kedua. Saya mencoba untuk mengundang kembali Pendeta Nyoman Jepun. Apakah sudah bergabung dengan kita? Rekan-rekan di balik layar bisa di komen apakah Pendeta Nyoman, saya tidak melihat di sini, belum barangkali ya. Pendeta Nyoman Jepun mungkin masih santai-santai dulu. Ya, malam hari ini kita sudah berbicara mengenai pelayanan media radio yang sudah digeluti, diperjuangkan oleh Pendeta Nyoman di masa-masa pandemi ini untuk membantu bagaimana menjadi dengan jemaat, bahkan di luar jemaat, sehingga iman dan juga kesehatan mental, spiritual kita tetap bisa tetap semangat melalui media radio yang sudah serius sudah dikelola oleh Pendeta Nyoman secara pribadi dan diberikan dukungan juga oleh keluarga. Oh ya, Kak Pendeta sudah hadir. Saya akan undang lagi. Mudahan sudah ngopi-ngopi ya Kak Nyoman, dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup menguras energi. Halo. Halo, ya. Gimana Kak? Sudah minum-minum kopi? Enggak sempat. Sempat ya Kak? Iya. Sudah bergabung dengan kita Bapak Pendeta Nyoman Jepun dan juga teman-teman viewers. Di sini hadir, selamat malam Pak Pendeta Fransi Litonga, ada bergabung Kak Pendeta. Pak Pendeta Fransi Litonga. Ya. Ini juga setia mengikuti acara Bincang Viral.
kemudian sudah ada teman-teman di balik layar, dan maaf teman-teman di balik layar, bisakah menampilkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan tapi kok tiba-tiba hilang di layar komentar saya? Oh, bisa dibalikin lagi ya? Ini harusnya nggak bisa sih kayaknya ya Kak. Biasanya di balik ada tim catat mencatat Kak. Oh ya. Oke, sebentar Kak ya. Ya, tadi ada pertanyaan tentang positivisme yang terakhir ya Kak, tapi sudah dijawab ya Kak? Ya, sudah. Iya, mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain, ya ada Ibu Priscilia, KH juga bergabung dengan kita. Mungkin ada mau tanya-tanya Kakak. Halo Nyora. Buat Pendeta Nyoman, Nyora ya. Iya, ya dari Pak Pendeta Franz bertanya, mengucapkan mat malam, beli Nyoman. Ya, Mat kemudian malam, ada Amang. kami. Ya, ada Meti Momor juga yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita. Mungkin bisa di Masukan-masukan lah buat kita-kita yang muda ini, karena kita lagi greget dengan media sosial, karena di rumah juga nggak tahu nggak tahu mau bikin apa-apa. Biasanya kan Kak, kita kadang-kadang nggak konsisten, kadang-kadang kita juga jenuh dengan dengan kegiatan yang padat, ditambah lagi dengan pelayanan-pelayanan media seperti itu. Bagaimana Kakak menyiasati rasa jenuh, kemudian kan beda Kak ya, kita ketemu virtual gini dengan ketemu secara aktual itu Betul. itu beda Kak ya. Tapi bagaimana Kakak menyikapi situasi seperti itu Kak? Kadang mut-mutan juga kalau iya, di tengah situasi begini semua serba virtual. Ya, yang pertama ini bencana membawa berkah menurut saya. ya, Mengapa begitu? Karena warga jemaat sekarang beribadah pun bisa melintas batas. Dia nggak perlu lagi iya, pergi kemana, dia tinggal kanal YouTube siapa, kanal YouTuber udah enak banget. Lalu di sisi yang lain juga kita dapat kesempatan untuk hal baru di new normal ini, untuk berekspresi dalam pelayanan virtual. Kan itu sesuatu yang luar biasa dong, walaupun ternyata ada bilang boring, kita nggak bisa kemana-mana, tapi saya bilang sekarang kita bisa kemana-mana, kita sangat bisa kemana-mana tanpa buka pintu. Kita bisa kemana-mana kayak begini. Mungkin atasan kita baju rapi, kita nggak tahu bahwa kita baju apa, nggak tahu. Kita nggak perlu prepare, nggak perlu. Jadi nggak perlu prepare apapun. Jadi sisi positifnya yang saya mau lihat. Jadi di samping boring itu, kita dimudahkan dengan kondisi pekerjaan yang sifatnya online seperti ini. Bagaimana hadapi kondisi boring? Lakukanlah sesuatu yang sangat yang kita senangi dan gemari. Lakukanlah semaksimal mungkin. Saya kan senang di otak-atik program-program komputer, sehingga kemudian akhirnya radio ini muncul. Nah, karena ini wilayah kesenangannya, saya nggak rasa bosan. Malah walaupun sudah ada auto DJ yang 24 jam dia bisa running terus ini radio, tapi kadang laptop tuh nanti mati sekitar jam 12 lewat. Pokoknya selama saya belum pamit, biasa kan kalau saya selalu bilang, pendengar yang diberkati oleh Tuhan, sudah saatnya pukul 00:17 saya mau pamit dari, sudah ngomong begitu, itu baru saya matiin. Selama saya belum ngomong gitu, berarti saya belum pamit gitu. Jadi karena senang. Jadi lakukanlah sesuatu yang disenangi, itu happy. Happy. Harus bikin happy yang disenangi itu. Kalau enggak ya boring. Iya, betul. Iya.
tantangan-tantangan biasa Kak, ada nggak Kak selama melayani melalui media radio? Ya mungkin tantangan tadi di awal-awal ya pasti ada ya Kak. Nah ketika sudah berjalan semua lancar ya, pasti apakah tidak ada tantangan atau sampai sejauh ini ya mulus-mulus aja gitu Kak, hanya di awal-awal? Tetap. Salah satu yang menjadi beban yang tak mudah itu menyiapkan renungan tiap hari. Dan Oh iya. dan saya harus disiplin bahwa renungan itu tidak boleh lebih dari 15 menit. Jadi tidak boleh. Kalau bisa Seru Pak, ini parumpak banget ya Kak. harus Yeah. gitu kan. Karena dengan modal telinga mereka, ada orang yang senang renungan, tapi ada juga yang lagi nunggu kapan renungan ini, amin sih gue mau denger lagu-lagu rohani, kan kita nggak tahu. Jadi sedapat mungkin kita kasih porsi yang pas untuk itu, dan itu disiplin ngaturnya. Tiap hari harus ada yang baru, dan itu kan persoalan. Apalagi sekarang tiap hari renungan itu harus bicara soal paling tidak new normal. Tiap hari akan bicara soal pandemi, bicara soal duka karena COVID. Susah cari kerja karena COVID, bisnis ambruk karena COVID. Jadi kita mau bicara soal pesan-pesan penguatan. Oh ya, saya lupa. Isi renungan yang biasanya pesan-pesan penguatan di kondisi yang yang nggak mudah seperti ini, tah. Nah itu tantangannya membuat itu. Selebihnya ya ketika berada di luar, tidak ada di pastori, itu juga kan tantangan. Gimana caranya supaya bisa. Apalagi kalau rame-rame sekeluarga harus keluar. Jadi sekarang ada yang berubah di kondisi keluarga. Kalau betul Kak. Kalau biasanya kita bisa meninggalkan rumah, misalnya, saya selalu begitu. Kalau udah boring, suka-suka. Kalau udah malas di rumah, saya bilang, yuk kita lihat lampu yuk. Udah aku lihat lampu nih, jalan-jalan. Udah nggak bisa, lihat lampu karena harus standby jam 7 malam. Nah itu juga kendala. Jadi waktu agak terikat gitu ya Kak, nggak bisa bebas-bebas ya. Dan harus konsisten kan. Kalau saya kemudian turun konsistensinya dan mulai ogah-ogahan, aku langsung ingat baik-baik. Ada lo yang nyumbang alat-alatmu, janganlah bikin dia menyesal menyumbangnya kan gitu. Oh iya, oke. Iya. Moral juga. Penyumbang punya ini sumbangsi yang besar ya Kak. Jadi merasa bersalah main-main ya Kak. Iya. Oke, teman-teman viewers, wah ini sudah mulai bergabung tadi di sesi pertama ada 29 viewers. Nah, sekarang ini yang di layar saya ada 15. Ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau tidak, ya mungkin kita akan tutup obrolan bincang viral kita pada malam hari ini. Teman-teman di balik layar, apakah malam ini ada giveaway? Biasa kita ada pakai giveaway Kak. Tapi nggak tahu di malam ini apakah ada. Di sini ada pertanyaan lagi dari Bapak Pendeta Fransili Tonga. Saya baca ya Kak. Beli nyoman, gereja dituntut berpelayanan. Tetapi ketika PKLU yang rindu bernostalgia bersekutu, yang berpendapat diri dianggap sudah mati. Wah. Karena batasan umur. Gimana langkah pelayanan nyata? Iya, buat PKLU ya Kak ya, luar biasa. Padahal tadi lagu-lagu lama itu juga sangat membantu ya Kak. Mungkin ada lagi Kak, gimana? Ya, Amang Pendeta, apa kabar? Horas Amang. Jadi dilematis ya kita. Kalau saya pendapat begitu, dilematis bahwa ketika beberapa gereja dibuka dulu sebelum kemudian ditutup lagi, kan kami nggak pernah buka, tapi beberapa yang saya dengar di tempat lain dibuka lalu ditutup lagi. Waktu dibuka kan ada ketentuan yang boleh beribadah. Iya, betul Kak. Hanya umur sekian sampai sekian. Anak-anak dan PKLU nggak bisa Kak. Iya, kesian. Lalu kemarin waktu pembinaan pengurus Pelkat tingkat sinodal, lingkup sinodal itu, maksudnya menjadi sinode yang prakarsai kegiatan pembinaan pengurus Pelkat, hari apa itu ya, saya lupa. Itu ada juga yang bertanya seperti itu. Nasib kami gimana? Seharusnya kami yang lebih membutuhkan pelayanan. Nah, saya malah menjawab justru pelayanan jarak jauh itu tetap harus dilakukan tanpa
kita tidak mungkin mengabaikan para lansia, Iya. sebab mereka Hmm. paling yang membutuhkan pelayanan ini, tapi juga mereka lah saksi Hmm. yang memiliki pengalaman tentang bagaimana Tuhan dan kemurahannya. Oh, mereka udah putih rambut loh. Mereka yang tahu banyak tentang itu. Nah, karena itu gereja perlu membuat strategi. Strategi pertama saya kira adalah demi saya sayang Pak PKLU. Karena saya sayang PKLU dan orang-orang tua Hmm. yang ternyata secara medis rentan terhadap COVID-19 atau virus apapun, maka sudah pasti tidak akan dilakukan secara virtual. Karena itu gereja harus menyiapkan wadah supaya orang tua tersayang kita ini bisa terlayani. Ya, salah satunya melalui pelayanan-pelayanan media jarak jauh seperti ini, entah radio, aplikasi Zoom, dan seterusnya. Saya sayang sekali ternyata ada yang berkomentar, kami kan tidak mengerti teknologi. Kami nggak tahu nih powernya di mana. Dan saya bilang, wah, saya kira ini bisa ditembus. Cucunya harus hadir. Cucunya harus peduli omanya, cucunya harus peduli opaknya, anaknya harus peduli. Gereja peduli, tapi ketika tidak ditopang secara konsisten oleh pelayanan, ini bukan pelayanan milik gereja. Pelayanan ini pelayanan bersama. Ketika gereja berupaya memfasilitasi pelayanan jarak jauh, orang-orang rumah tolong bantu dong. Tolong bantu untuk kondisi-kondisi seperti itu. Lalu waktu kami ada bikin pembinaan apa ya, BPPJ, ikut program nasional BPPJ, itu juga dibicarakan. Kita jangan kasih beban dengan kuota misalnya. Kalau kita punya dana besar, kita punya dana, kenapa tidak kita membantu kuota? Nah, karena saya yakin nanti ada juga yang ngomong, aku nggak ikut dong, nggak ikut deh, kenapa? Kuota. Kita perlu pikirkan memang itu ke depan. Pakai kas Jumat, kalau kas Jumat kurang, nggak mampu, kan masih banyak strateginya. Misalnya kita membuka pos, kotak khusus secara virtual untuk menopang orang tua punya dana, punya kuota. Kenapa enggak? Keluarga-keluarga yang diberkati berlebihan menjadi saluran berkat untuk itu. Semua link kita harus buka, semua celah harus kita tutup, semua lubang harus kita masukin. Kalau enggak, memang PKLU atau orang-orang tua kita memang akan terasing. Tapi dengan gereja berniat, aku harus melakukan pelayanan jarak jauh, seharusnya lambat laun ini akan terfasilitasi. Banyak kok yang mengeluh soal itu, tapi keluhan-keluhannya lebih banyak pada kami pingin jumpa, bukan tidak terlayani. Kalau saya tangkap bukan tidak terlayani. Kami pingin jumpa, waduh oma opa jangan dong, kami sayang oma opa, waduh takut banget deh kalau jumpa, jangan deh. Tapi gereja membuka link, yaitu membuka jembatan pelayanan melalui pelayanan jarak jauh. Iya, betul Kak. Karena menurut mereka ketika berjumpa itu yang hiburan buat mereka ya Kak. Ya ada juga sih yang jemaat saya bilang, saya nggak rasa kayak nonton TV kalau ketemu lewat itu Kak. Kapan hari saya nonton Facebook, ya ada share ada orang dari luar negeri yang share Facebook tuh, ada seorang guru yang dia pakai mobil dari rumah ke rumah muridnya. Tapi baku telepon dengan orang tua, tolong siapkan waktu ya, saya ingin jumpa dengan anak didik saya. Dia buka kaca, anak didiknya hanya di halaman rumah, baru pakai gambar, I miss you, baru telepon, bagaimana kabarmu, face to face, tapi tidak. Ada banyak cara gereja menjangkau. Iya, dan itu nangis loh, nangis, gurunya nangis, anak sekolahnya nangis, karena gurunya datang tiba-tiba parkir di depan jalan, cuma, hi, I miss you, how are you? Bagi saya sapaan-sapaan yang virtual seperti itu, saya kira akan melegakan orang tua. Kayaknya gereja harus berpikir gimana caranya aku mau jangkau. Iya Kak. Selain PKLU, anak-anak juga ya Kak. Sekarang ini depresi. Iya. Oke, terima kasih Kak. Mungkin masih ada viewers yang berikan pertanyaan. Ya, sepertinya sudah tidak ada. Ya mungkin terakhir nih Kak, closing statement dari Kakak tentang pentingnya media. Bagaimana kita menjalin relasi yang lebih baik ke depan walaupun situasi kita penuh dengan keterbatasan. Ya, kalaupun nanti segera usai masa pandemi ini, bagi Kakak apa yang paling penting dalam pelayanan media supaya meningkatkan iman kita? Statement terakhir dari Kakak lah. Jembatan itu hanya berguna
jika ada jarak terpisah. Ya. Komunikasi berfaedah ketika Ya sih. tidak berjumpa. Kedekatan sempurna tanpa sadar justru akan membuat skisma. Terlalu tempel kayak perangko. Di kondisi pandemi ini, menurut saya tercipta jarak yang luar biasa. Itu bukan bencana. Itu justru kesempatan membangun jembatan. Sebab kedekatan sempurna nggak ada jembatan. Justru ketika jarak jauh seperti ini, tercipta situasi untuk menciptakan jembatan. Dan ketika jembatan tercipta, kita akan sadar betapa penting kedekatan itu, betapa penting menopang itu, betapa penting saling peduli itu. Justru ketika ada jarak, maka saya mau katakan justru karena ada jarak. Justru karena ada jarak kan, coba deh waktu meninggalkan jemaat dan kuliah. Wah, itu rindu keluarga luar biasa kan. Justru karena ada jarak, kita merasa kerinduan yang sama. Bagi saya di kondisi pandemi ini, selain kita mengatakan ini bencana, saya menyebut ini anugerah. Untuk membuat tiap insan menyadari bahwa kita membutuhkan komunikasi, kita membutuhkan topangan, kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkannya. Dan pelayanan jarak jauh melalui media-media yang mampu menjadi jembatan. Ketika jarak tercipta, media-media ini jadi jembatan. Sekarang kita kan nggak bisa bilang begini, bahwa kau tinggal dengan handphone saja. Dulu kita ibadah pakai handphone itu suatu yang, itu neraka itu. Tapi enggak, justru ini lain loh. Justru di era 4.0 ini kita dibukakan mata, bahwa kita diberi kesempatan memanfaatkan apa yang Tuhan sediakan, yaitu teknologi. Dan sayang sekali ketika gereja tidak melek teknologi. Kita nggak bisa bangun jembatan itu, apalagi di kondisi pandemi dan 4.0 seperti ini. Terima kasih, jadi berkat kiranya. Mantap deh. Jadi masa pandemi tidak membuat kita mundur ya Kak, tapi justru memberikan lompatan-lompatan, kreativitas yang lebih baik ya. Berarti anugerah masa pandemi ini ya Kak. Betul. Terima kasih. Sayang, terima kasih. Aku terima kasih banget. Aduh, selamat ya. Iya, makasih Kak. Iya, terima kasih untuk semua viewers yang hadir pada malam hari ini lewat Bincang Viral, dan bisa disaksikan Bincang Viral episode berikutnya bersama dengan narasumber-narasumber yang juga tentu menginspirasi. Dan terima kasih buat Kak Nyoman, sukses dengan radionya ya Kak. Terima kasih. Ini nggak ada rekamannya ya? Ada Kak, nanti kami juga share ke YouTube Kak. Ada YouTube. Ada YouTube ya? Iya. Luar biasa ini UIN Suka GPIB ini, mantap. Mantap. Doain kami juga Kak, biar tetap semangat, dan teman-teman juga sedang berjuang untuk menyelesaikan tesisnya. Tuhan juga memberkati, dan kita tutup dalam doa ya Kak. Ya. Saya boleh berdoa buat Kakak Pendeta? Iya. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sampai detik ini. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan, lebih khusus kesempatan kami untuk berjumpa walaupun secara virtual bersama dengan Bapak Pendeta Nyoman Jepun yang boleh memberikan banyak hal lewat obrolan kami pada malam hari ini, memberikan semangat bagi kami semua di tengah situasi yang penuh dengan pergumulan. Kami harus berjarak satu dengan yang lain karena wabah pandemi COVID-19 ini. Tetapi lewat acara kami pada malam hari ini, kami percaya Tuhan ikut campur tangan sehingga kami saling memberikan semangat, dan kami tetap senantiasa berkreativitas, berkarya, dan situasi tidak menghalangi kami untuk terus memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan, terlebih khusus bagi jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai pendeta. Biarlah Tuhan juga terus memberikan kami hikmat, kebijaksanaan untuk bisa membangun relasi sehingga kami bisa menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan pelayanan kami dan juga dalam kehidupan keluarga, bahkan bermasyarakat. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Nyoman Jepun bersama dengan keluarga, bersama dengan jemaat GPIB Peniel Palembang, bersama dengan
semua aktivitas dan juga rencana, harapan-harapan ke depan, biarlah Tuhan ikut campur tangan dalam setiap cita-cita dan juga karya yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Nyoman Jepun, sehingga dari dalamnya Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan lewat karya nyata yang boleh Bapak Pendeta lakukan dalam kehidupan pelayanan di tengah keluarga, tengah kehidupan bermasyarakat, dan khususnya lewat media radio yang saat ini sedang digeluti dan juga ditekuni oleh Bapak Pendeta sebagai media pelayanan, sekalipun kami berjarak, tetapi melalui media ini kami semakin menguatkan satu dengan yang lain dalam menghadapi pergumulan kehidupan kami. Tuhan memberkati juga Bapak Ibu, saudara-saudara viewer yang boleh hadir bersama-sama dengan kami, dan kami juga mahasiswa pendeta yang studi di UIN Sunan Kalijaga. Biarlah kasih setia Tuhan juga tetap memberikan kami semangat dan juga hikmat untuk terus berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk malam ini. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Sampai jumpa semua. Selamat malam. Malam. Terima kasih.